Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Panza dengan NIM 1 channel 21276. Di sini tujuan saya membuat video yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan Bapak Budi Ardianto SHMH. Nah, materi yang akan saya bawakan yaitu tentang mengenai genosida di Palestina. Sedikit saya jelaskan apa tujuan saya membuat video tentang materi yang saya ambil ini, yaitu untuk sebagai speak up tentang kasus yang sama-sama kita tutup mata dan tutup telinga tentang hal ini. Seperti kita ketahui di mana kasus ini sudah menyebar ke seluruh dunia, tetapi apa tindakan dari PBB, apa tindakan dari seluruh dunia? Mereka cuma mengecam dan mengecam, tidak ada tindakan untuk membantu. Dan hari ini harapan saya, tujuan saya membuat video bukan hanya untuk memenuhi tugas kuliah, tapi juga untuk sebagai pembuka atau penggugah semangat kawan-kawan untuk apakah kita akan hanya diam melihat kejahatan? Apakah kita hanya tinggal diam melihat teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, seagama, seiman di sana dibombardir oleh bangsa-bangsa yang tidak berperi kemanusiaan? Situasi di Gaza kian mengkhawatirkan seiring dengan tindakan Israel yang terus melakukan serangan udara, terutama di Rafah dan di daerah pusat Gaza. Penutupan perbatasan Rafah semakin menyulitkan warga Palestina dan memperburuk krisis kemanusiaan. Perkembangan mutakhir tersebut mendorong semua pihak untuk berpikir dan bertindak lebih nyata agar warga Palestina terlindungi dan eskalasi segera terhenti. Merespon hal ini, Program Studi Hubungan Internasional UII bekerja sama dengan The Indonesian Islamic Student and International Relations Association menyelenggarakan temu bicara daring bertajuk IRUI in Conversation Palestina Update pada Rabu malam guna menyediakan ruang diskusi publik sekaligus sebagai bentuk dukungan PSHI UI terhadap masyarakat Palestina yang menjadi korban kejaman dan genosida Israel, hak veto dan jalan berliku menuju perdamaian. Nah, sudah banyak sekali kita mendengar berita-berita tentang genosida, bombardir segala macam, tetapi kita hanya bisa melakukan diskusi atau segala macam, kita hanya bisa membantu lewat sumbangan dana. Tapi kita juga ketahui banyak sekali dari bangsa-bangsa kita yang masih menutup mata, menutup telinga. Apakah mereka tidak punya hati, teman-teman? Itu yang perlu kita pertanyakan. Kita tidak mungkin alasan salah satu dari orang-orang menutup mata, menutup telinga, yaitu mereka tidak merasakan apa yang dirasakan orang di Rafah sana. Seorang akan mengerti jika merasakan hal yang sama. Itulah kata quote-quote yang saya dengar setiap hari. Dan itu relate sekali pada zaman sekarang. Seakan-akan apa yang terjadi di Palestina itu hanyalah hal-hal berita-berita angin berlalu. Bahkan ada beberapa sebagian masyarakat Indonesia mengolok-olok tentang berita ini. Contohnya viral kemarin, ada anak SMP 5 orang yang mengolok-olok tentang Palestina. Itu sangat miris sekali, teman-teman. Saya menghimbau untuk ayolah bangkit. Lihatlah apa yang terjadi di sana. Jangan sampai kita hanya diam membisu. Setidaknya kita punya tindakan, kita punya gerakan untuk mengecam suatu hal, tindakan tersebut, kejahatan tersebut. Contohnya dengan kita memboikot produk-produk dari Israel, dengan kita memberikan sumbangan kepada teman-teman kita yang ada di Palestina. Itu adalah suatu bentuk tindakan. Jangan kita hanya diam, karena mendiamkan sebuah kesalahan itu adalah kejahatan. Dan sementara itu, Hairul Munzilin MA sebagai penulis kelima memberikan perspektif teori klasik dalam hubungan internasional. Dalam menjelaskan sikap negara-negara kuat seperti Amerika Serikat yang dilakukan Amerika sangat realis. Meskipun negara ini terus mempromosikan ide-ide liberalisme, sangat demokrasi dan hak asasi manusia, sangat pesimis untuk berharap Amerika dapat membantu menyelesaikan konflik di Palestina. Justru dengan turut disertai Amerika pada sebuah genosida dapat menyulitkan upaya penghentian tragedi tersebut, tegas Hairul. Sedikit saya kembali ke awal, teman-teman. Saya sudah panjang lebar menjelaskan tentang genosida di Palestina. Saya tidak menjelaskan apa itu genosida. Mungkin teman-teman juga bingung, sering dengar genosida, tapi tidak tahu apa itu genosida. Genosida itu adalah bentuk
pembasmian sistematis untuk suatu golongan atau suatu kelompok. Itu yang disebut genosida. Nah, genosida ini tidak akan pernah bisa dihentikan jika bangsa Amerika terus ikut campur dengan hal ini. Itu yang bikin sulit negara-negara untuk membasmi hal ini. Panelis ke-6 Muhammad Rizky Utama, MSc, yang juga merupakan Kepala Divisi Promosi Direktorat Pemasaran UII, membahas mengenai bagaimana politik domestik Israel berdampak pada keputusan untuk melakukan genosida. Perang di Gaza ini sering terjadi ketika posisi Perdana Menteri Israel Netanyahu kurang memiliki popularitas, misalnya karena korupsi atau polling yang turun. Contohnya sidang korupsi Netanyahu menjadi ditunda karena saat ini perperangan sedang terjadi. Sekretaris Program Internasional PSHI UII, Masitoh Nurrohma MA, sebagai panelis terakhir, menegaskan bahwa masyarakat sipil perlu menyadari peristiwa genosida terhadap Palestina bukan baru terjadi pada 7 Oktober 2003, namun telah berlangsung puluhan tahun. Ia juga mendorong untuk terus melakukan aksi dukungan terhadap Palestina seperti boykot, yang seperti yang saya anjurkan tadi teman-teman, seperti boykot dan lain-lain. Kita harus terus menyuarakan reformasi organisasi internasional seperti PBB dan OKI untuk memberikan tekanan melalui opini publik sehingga bisa menekan pembuat kebijakan. Diskusi ini berlangsung selama kurang lebih 60 menit dan dihadiri oleh lebih dari 120 peserta dari berbagai latar belakang keilmuan dan institusi.